Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yakube dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winmar Jawadgar Prakusya, NPM 19 10 10 30 92. Di sini saya akan membahas tentang materi pemrograman dinamis deterministik dengan implementasi contoh alur mundur. Program dinamis atau dynamic programming yaitu sebuah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan stack. Demikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pada penyelesaian persoalan dengan metode ini yang pertama, terdapat sejumlah berbagai pilihan yang mungkin. Yang kedua, solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan persyaratan optimisasi dan kendala untuk membatasi jumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Di sini kita meninjau sebuah grafik di bawah ini dan kita akan menemukan lintasan terpendek dari 1 ke 10. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hingga 10. Menghitung lintasan terpendek yang kita harus melalui prinsip optimalitas. Yang pertama, pada program dinamis rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas yaitu jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K plus 1 yaitu ongkos yang dihasilkan pada tahap K plus ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Karakteristik dari persoalan program dinamis yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stack. Pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Karakteristik yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Yang keempat, ongkos atau cost. Pada suatu tahap meningkat secara teratur atau steadily dengan bertambahnya sejumlah tahapan. Dan yang kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan. Yang keenam, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasi keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K yang memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada K plus 1. Prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Ada permisalan, misalkan X1, X2 hingga X ke N menyatakan perubahan variabel keputusan yang harus dibuat masing-masing untuk tahap 1, 2 hingga N. Maka program dinamis mundur bergerak mulai dari tahap N terus mundur ke tahap N-1, N-2 dan seterusnya hingga tahap 1. Runtutan perubahan keputusan adalah XN, XN-1 hingga X1. Langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis yang pertama, karakteristikan struktur solusi optimal. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, menghitung nilai solusi optimal secara mundur. Dan yang keempat, konstruksi secara optimal solusi. Di sini saya mengambil suatu implementasi contoh Travel Salesman Problem atau TSP, yang dimana kita akan mencari lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul ke 10. Ada 10 lintasan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan dengan berbagai panjang lintasan yang berbeda-beda. Kita akan menghitung dan mencari lintasan terpendek dari simpul ke 1 ke simpul 10. Penyelesaian dengan program dinamis mundur, misalkan X1, X2 hingga X4 adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap K1, 2, 3, 4, maka rute yang akan dilalui adalah
X1, X2, X3, X4, yang dalam hal ini X4 sama dengan 10. Pada persoalan ini tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Ada 4 tahap. Yang kedua status atau S yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul-simpul yang ada dalam grafik. Relasi sequence berikut menyatakan lintasan terpendek dari status S ke X4 pada tahap K. F4 S sama dengan CSX4 adalah sebuah basis. FK S sama dengan min CSXK plus FK plus 1 dan kurung XK adalah sebuah recurrence. K-nya 1, 2, 3. Keterangannya XK yaitu perubahan keputusan pada tahap K, yang dimana K-nya yaitu 1, 2, 2, dan 3. Yang kedua CSXK yaitu sebuah bobot atau kos sisi dari S ke XK. Yang ketiga FKSXK yaitu sebuah total bobot lintasan dari S ke XK. Dan yang keempat FKS yaitu nilai minimum dari FKS XK. Dan tujuan program dinamis mundur yaitu mencari F4S, F3S, F2S hingga Fs. Pada tahap yang keempat yang terdapat sebuah tabel solusi optimum, yang S yaitu simpul atau kota permisalan kota ke-8 dan ke-9. F4S adalah sebuah jarak atau kos yang dikeluarkan atau sebuah biaya. X4 aksen adalah kota atau tempat yang akan dituju. Di situ dituliskan simpul ke-8 jarak atau biayanya 3 pada gambar di samping kanan itu. Kemudian simpul ke-9 simpul ke-9 kos atau biaya atau jaraknya menuju ke kota ke-10 yaitu 4. Kita lanjut ke tahap ketiga atau tahap berikutnya. Pada tahap berikut dan juga sudah terdapat sebuah tabel simpul atau X3 dari kota 5, 6, 7 akan menuju ke kota 8 dan 9 dengan rumus solusi optimum dari kota 8 dan 9 menuju kota 10 tadi. Sudah ada solusi optimum yaitu dari kota 8 ada 3 dan kota 9 4. Jadi kita akan mencari solusi optimum dari kota 5 atau simpul 5 menuju ke simpul 8. Pada grafik tersebut dari kota 5 ke kota 8 memerlukan biaya atau jarak 1 ditambah solusi optimum tadi dari kota 8 ke 10 yang berjumlah 3. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian pada simpul 6 menuju simpul 8 yaitu berjarak atau memerlukan biaya 6 ditambahkan dengan solusi optimum dari kota 8 ke 10 3 dan hasilnya 9. Dan simpul ke-7 menuju ke simpul ke-8 memerlukan biaya atau jarak 3 ditambahkan dengan solusi optimum kota 8 ke 10 3 dan hasilnya 6. Kemudian dari simpul 5 ke simpul 9 memerlukan jarak atau biaya 4 ditambahkan dengan solusi optimum 9 yang berjumlah 4 sehingga jawabannya 4 tambah 4 8. Dari simpul 6 ke 9 memerlukan jarak atau biaya 3 ditambah 4 yaitu 7. 4 yaitu solusi optimum dari simpul 9 ke 10 yang tahap 4 tadi. Kemudian simpul ke-7 ke simpul ke-9 memerlukan jarak atau biaya 3 ditambahkan 4
hasilnya 7. Kemudian pada tabel yang paling kanan ada solusi optimum atau F3S. Yang mengisi F3S yaitu solusi yang namanya solusi optimum itu yang diambil yang terkecil. Jadi yang terkecil dari 4 dan 8 4. Kemudian pada simbol 6 7, simbol 7 ada 6. X3 aksen yaitu hasil yang terbesar ada 4 dan 8, pada simbol 5 yang terbesar 8, kemudian pada simbol 6 9 dan 7 yang terbesar 9, dan pada simbol 7 ada 6 dan 7 yang terbesar harusnya 7. Sepertinya ada kesalahan penulisan. Pada tahap kedua kita tetap sama melakukan pada tahap ketiga. Dari simbol atau kota kedua menuju ke kota 5 memerlukan 7 ditambahkan 4 hasilnya 11. Dari kota 2 ke kota 6 memerlukan 4 ditambah 7 hasilnya 11. Kemudian dari kota 2 ke kota 7 memerlukan 6 ditambahkan hasil 6 12. Kemudian dari kota 3 ke kota 5 memerlukan 3 ditambahkan 4 hasilnya 7. Kemudian dari kota 3 ke kota 6 memerlukan 2 ditambahkan 7 hasilnya 9. Dan dari kota 3 ke kota 7 memerlukan 4 ditambahkan 6 hasilnya 10. Kemudian kita berlanjut ke kota atau simbol 4 menuju ke kota 5, hasilnya 4 ditambahkan 4 hasilnya 8. Kemudian dari kota 4 ke kota 6 hasilnya 1 ditambahkan solusi optimum 7 hasilnya 8. Dan dari kota 4 menuju kota 7 hasilnya 5 ditambahkan dengan 6 yang ketemunya hasilnya 11. Kemudian pada solusi optimum pada F2S pada kota 2 11, kota 3 7, dan kota 4 8. Sedangkan X2 aksennya 5 atau 6 pada kota 2, pada kota 3 melewati 5, dan pada kota 4 melewati 5 atau 6. Pada tahap yang pertama kita masih sama seperti tahap sebelumnya. Dari kota 1 menuju kota 2 kita harus mengeluarkan biaya atau jarak 2 ditambahkan solusi optimum 2 11. 2 ditambah 11 hasilnya 13. Kemudian dari kota 1 ke kota 3 membutuhkan biaya atau jarak 4 ditambahkan solusi optimumnya 7. 4 tambah 7 hasilnya 11. Kemudian yang terakhir dari kota 1 ke kota 4 memerlukan biaya atau jarak 3 ditambahkan solusi optimum dari 4 yaitu 8. Hasilnya 8 tambah 3 hasilnya 11. Kemudian solusi optimum F1S 11 X1 aksen melewati 3 atau 4. Pada slide ini kita menemukan solusi optimum atau lintasan terpendek dari simbol atau kota 1 ke kota 10. Dari X1 lintasan terpendek ada 3 dan 4, lintasan kedua atau X2 5, 5 dan 6, X3 8, 8 dan 9, X4 lintasan terpendeknya 10, 10, 10. Dan panjang lintasan terpendek ada 11, 11, 11. Jadi ada 3 lintasan terpendek dari simbol atau kota 1 ke kota 10, yaitu dari simbol atau kota 1 melewati 3, 5, 8, kemudian 10. Kemudian yang kedua ada dari kota 1 menuju 4, 5, 8 dan 10. Dan yang ketiga ada dari kota 1 menuju 4, 6, 9 dan 10. Panjang ketiga lintasan tersebut sama, yaitu 11. Dan itu adalah 3 lintasan terpendek dari simbol atau kota 1 ke kota 10. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika bahasanya belepotan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.